عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رسالة المذاكرة السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita pada pagi hari ini masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah, khususnya mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Moga-moga kesetiaan yang kita lakukan, ibadah kita agar dasar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pertolongan Allah agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dicintai hatta akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita, yaitu di pembahasan selanjutnya tentang bagaimana kita membersihkan kekotoran-kekotoran hidup di dalam diri dan jiwa kita dalam rangka kita memiliki dan mencapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Imam atau Syekh Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab ini menjelaskan untuk mencapai satu makom keindahan, satu makom kebersihan jiwa, satu makom kebahagiaan, maka alangkah baik itu mengetahui beberapa macam sebab-sebab, beberapa macam-macam perbuatan atau sifat yang bisa membuat hati dan jiwa kita kotor, tidak bisa menerima bahkan melakukan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Imam Abdullah bin Haddad Nikah rumusan yang menurut saya untuk bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka langkahnya kita harus tahu kira-kira apa yang menyebabkan hati kita kotor karena dunia. Hati kita terprovokasi karena indahnya dunia. Apa yang menyebabkan kita tertarik kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang itu rendah di hadapan Allah. Nah, ini kau kaji kan? Sebab-sebab rendahnya manusia itu kita kaji ketahui, berarti untuk mencapai tinggi derajat di sisi Allah itu sebaliknya. Nah, perbaiki dulu sifat-sifat yang membuat manusia rendah di hadapan Allah. Apa yang membuat manusia itu rendah di hadapan Allah? Apa yang membuat manusia itu selalu cinta kepada dunia? Nah, yang pertama adalah al-jahlu, yaitu yang pertama adalah sifat kebodohan, sifat bodoh. Nah, bodoh nikah berarti apa? Bodoh itu tidak mensinergikan antara kekuatan ilahiyah dengan kekuatan insaniah, dengan kekuatan insaniah. Jadi tak dipadukan, anikan yang mana tidak. Berarti di situ yang dinamakan bodoh. Orang bodoh nikah bukan berarti tidak punya ilmu, tetapi kadang mensinergikan ilmunya dengan kekuatan ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai syariat. Sehingga banyak orang menggunakan ilmu saat dirinya jatuh di hadapan Allah derajat karena ilmu. Nah ini kan sebasana ilmu ngangkat derajat kemudian mageker. Apa? Karena tak menggunakan ilmunya di jalan Allah. Nah ini kan. Nah, oleh karena itulah sifat yang pertama sekutu perangi mulai panjenengan yang kita itu adalah sifat jahil, yaitu kebodohan. Artinya orang ketika memiliki sifat yang jahil itu, nilai-nilai jahiliyah, boleh kita terjemahkan nilai-nilai jahiliyah, nilai-nilai masyarakat sebelum datangnya Islam. Yaitu apa? Selalu dirinya mengejar kehidupan dunia. Dia menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang mutlak. Dia menganggap bahwa dunia ini adalah satu perjalanan di mana manusia tidak akan menuju perjalanan yang ini kan yang mana sifat-sifat jahil. Terus orang ini kan pun berarti dirinya tidak akan berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena keburukan terus dilakukan, kejahatan terus dilakukan. Karena tak andik pedoman, tak andik ilmu, membuat kerusakan. Kenapa? Karena tidak diberikan ilmu. Ilmu itu harus sinergi dengan apa? Dengan nilai-nilai batin. Nah ini kan ilmu, kotor nilai kita sebisa ibu kecilnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bodoh dia selalu mengejar kehidupan dunia, lupa ke akhiratnya. Itu tanda-tanda kebodohan manusia. Jadi orang yang bodoh ni kan bani tak sekolah, bani tanding ilmu, tapi ilmu nak kakapi hanya semata-mata dunia. Ini kan menurut Imam Abdullah Al-Haddad Anika merupakan sifat kebodohan manusia. Karena itulah Imam Abdullah Al-Haddad Anika memperjelas pernyataannya tentang kebodohan kenika dengan mengutip cerbuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa cerbuna Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Ini kan cerbuna Kanjeng Nabi. Kalau terlaknat, kenapa kita harus mengejar dunia? Kenapa hidup kita hanya semata-mata dunia? Wong terlaknat. Masa kita diperuntukkan hidup kita hanya sesuatu yang terlaknat? Berarti mau terlaknat nikah hina. Ad-dunya mal'unatun. Nah, dengar gini. Dunia yang kita tempati ini kan mal'unatun, pada dasarnya terlaknat, elaknat.
mal'un, masuk terlaknat, dilaknat, hina ma fiha, apa yang ada di dalam dunia. Namaan sebagaimana dalam dunia manusia, berarti pada hakikatnya terlaknat, hina manusia. Kebon kalau PSC katunya ni terlaknat. Makanya orang tak boleh gantongan katunya, tak boleh abot ni pasrah aki katunya. Tunya terlaknat, termasuk isinya dan itunya ni terlaknat ke kapi ni. Pada hakikatnya, pada dasarnya anika terlaknat, hina manusia ni. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalam. Illa lah nikah yang menyebabkan manusia tidak hina di hadapan Allah. Nah, perhatikan, illa, kecuali zikrullah, kecuali manusia yang menghabiskan hidupnya untuk mengingat Allah. Kini kata terlaknat. Pokok kunci nak abad montro teti orang semua dia tak terlaknat, kabarnya enggak ke Gusti Allah. Ibadah apa-apa. Berarti orang yang banyak dunianya tapi dunianya tidak menyebabkan ingat kepada Allah, maka dunianya terlaknat. Tapi sebaliknya, pempian andik dunia, mobilnya banyak, tapi mobilnya untuk kemaslahatan umat. Kini kan mobil tidak terlaknat dan mobil monceng. Beda orang sakit ya, beda orang putok kiba. Sana penyewan tahu saja. Posae mejernya apa nak posae? Bensinnya kui pertama pada boi mau posae je. Dan usahakan aja dan kami beun suara posae. Pada boi pun ngongkos je. Pertama Pak pada 1000. Tangkin bekerja. Apalah nang matos pokok nyiwa awe. Dan lah kibalah tahu saja. Lah kini kan nyaman apa? Kini kan membuat apa yang ada di dunia ini kan murjah di hadapan. Kita punya apa? Punya kemampuan, punya ilmu. Ilmu apa? Macam-macam. Ilmu, biasanya ilmu masak. Ilmu masak. Nah, ilmu masak bermak, ilmu masak bisa barokah. Ngajari orang kursus tahu masakan dia ya gratis. Nah, bisa orang masak nih. Lah, ini kan zaman andi ilmu. Ilmu na barokah. Biar tidak terlambat illa zikrullah. Ilmu sebisanya berbagi abad enggak ke Gusti Allah. Nikah. Makanya orang perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mari abad tak terlaknat. Kini kamu pokok abad melupa ke Gusti Allah paingat hina abad di hadapan Allah, terlaknat. Jadi pada dasarnya ini kakopi ini terlaknat. Kecuali apa yang ada di dunia ekibe semak ke Gusti Allah. Kuncinya ini kamu. Jadi kalau apa yang ada di dunia tidak dibawa dekat dengan Allah, tak iki bersemak enggak ke Gusti Allah, maka terlaknat. Ini hadis Rasulullah SAW. Yang kemudian yang kedua, orang setak terlaknat. Wa alimun, orang yang memiliki ilmu. Nah, ini lawan kata dari jahil, bodoh. Makanya orang yang bodoh tak andi ilmu mal'unun, terlaknat. Makanya banyak ngaji, nyari ilmu sebenarnya ngaji ba'da subuh. Anika membuat abad keluar dari laknat Allah. Siapa makhluknya Allah yang dilaknat sampai sekarang? Iblis, laknatullah alaih. Iblis kini laknat dan Gusti Allah. Makanya abad mari tak ingat iblis kini kamu. Nomor satu, zikrullah. Saya ingat baik ke Allah. Atain cuk lepas ke Gusti Allah. Banyak. Nomor dua, wa alimun. Orang seandi ilmu. Belajar. Yang mana alimun orang seandi ilmu? Yo, sesuai dengan macam-macam kadar pengetahuan. Oh, orang ilmu Allah ni kan buat. Tak kau tu ada tak kau tu ada. Ilmu Allah pun banyak sekali. Seandainya kita menulis di Al-Quran ini, seandainya kita menulis nikah ilmunya Allah dengan tinta ngangkui air yang ada di lautan, kumpul lagi sa lautan tu nikah kopi, pas tambahi boleh tak cukup tinta itu untuk menulis kebesaran dan ilmunya Allah.
Tibanya ilmu Allah macam-macam mereka. Sepenting abah hendak ngaji, hendak mencari ilmu, lepas dari kebodohan. Ketika kebutuhan nikah cuk pendam dalam dirinya, tak tahu kata. Makanya ibadah orang yang alim anika lebih bagus daripada ibadah orang yang bodoh. Makanya kan ada cerita kan, ada setan mau masuk masjid, buru ngoper tetemu bon kancana. Jadi setan ni kan ada bon kita ni, tetemu tak bentor bon kancana. Apa makmunya ruan? Mak buru buat apa? Iyo takok masuk ke masjid takok. Wah, takok ke orang yang ibadah ruah solat enggak, engkau tak takok ke orang yang ibadah je raja. Apa ruah tak di ilmu je lah, kempang cocok lah. Sentek elong ngalah ikuser marolah. Betal lah sampai lebih dari telur gerakan. Kau pengen serok bener kok lah. Ada lah tekan marolah orang aja lah. Lah ini kan jangan setan. Bo makmunya ruan, takok ke apa? Wah, takok ke orang yang tidur betul. Ada orang yang tidur di pojok masjid tidur. Mak takok kareng tidur ban. Iya, arwah jasad tak tidur, tetapi dia banyak ilmunya. Takok alim jadi. Takok kok nyok orang alim tak bisa. Lagi makanya ni kebaratan ternyata teka orang tidur. Nah, mik tepak kasih alim. Ya bada saya tidur, cat tidur angkur tak alim je. Tidur angkur. Bada orang saya tidur alim. Kini kan kata kok setan. Setan kata apa ketelan? Orang bodoh tidur. Nah, orang junggu teki mana tangga. Hari secara bodoh tidur gitu. Nah, lalu orang yang di ilmu tetapi dia tidur, orang yang tidur tapi yang di ilmu. Kini kayak kata kok setan. Makanya orang yang di ilmu. Nah, kini lagi wa alimun. Nah, orang yang di ilmu. Wa muta'allimun. Yang ketiga, orang yang tidak bisa terlaknat, yang tidak terlaknat, yaitu wa muta'allimun, orang yang mau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maka nampian mun andi ilmu sakoni beki orang. Mari orang ini kan manfaat. Kalau ilmu sih bagus. Ilmu bisa nyongkek labang misalnya. Engkau andi ilmu ke apa? Tanpa kunci sih. Arab mbak memberi ngala adin orang ibatat dari dia bisa lah. Ongkuan cek beki jadi. Arab mari tak ceng maksiat. Nah, empon. Engkau andi ilmu ke Arab. Nah, macam-macam coba cek beki mon ilmu fokus beki. Engkau andi ilmu. Apa ilmu nah? Beentro kenyangnya tanpa harus makan. Wah, iya jadi engkau lapar manolo monana, lapar manolo, tapi engkau mon ngakana ada seikakana. Nah, gampang gini, mon beun pak pas apa nyaman lapar, tak ada seikakana. Arya bocah sementara kalpi menggenjel perut. Nah, oleh mereka, ya bocah ya. Nah, biar mon lapar ada seikakana. Otak apasa lapar, mau apa saja lapar. Lah, anak-anak tadi saya deere, abek tadi saya deere, king lapar. Borong macarana untuk mengganjal napa, agencil perut kak dito agar tidak lapar sementara. Pabenya maus as-somad. Kini kapan? Ya somad. Apa? Anapa awirit manolo bola daerah saya mana ambu wirita ikeresa lapar aja bocah ini insyaallah kenyang ya bocah begini ya sol kalau pernah ngaji kuliah lama nah kereman telat ada sol Allah tak tidur tibi lah kini ya as-samad ketika sementara abang lapar tadi saya ketika bocah ya as-samad berdeki puisi datang rezeki macam nah ketika oleh yang lagi pokok kefokusan silakan pian berikan kepada orang lain
wa muta'allim. Menyampaikan ilmunya. Ketika telok yang menurut Rasulullah SAW tidak terlaknat. Apa? Zikrullah. Orang yang sebenarnya adzikir ingat ke Allah. Nomor 2, seandi ilmu. Nomor 3, senyebar lagi ilmu. Nah, 3. Miliki ketika agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ketika setong kira, lagi kalakuna besok kita lanjutkan. Setong yang menyebabkan manusia nikah hina di dunia, tak bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setong nikah bodoh. Nah, makanya tujuh sampai bodoh. Lagi yang menyebabkan manusia nikah dan apa dunia terlaknat, nikah tidak pada ketiga kila. Jadi oleh karena itulah agar kula ban panjenengan tidak menjadi sesuatu yang terlaknat, maka perbanyak ingat pada Allah, perbanyak nyari ilmu, nomor 3 sering-seringlah berbagi. Itulah. Dan ketika yang pertama kita lanjutkan yang kedua, apa yang menyebabkan kita tidak bisa meraih indahnya dunia dan akhirat. Moga-moga yang pertama nikah bisa bermanfaat, kebodohan yang ada di dalam diri kita mudah-mudahan Allah hilangkan ilmu sehingga abu oning hakikat diri kita. Siapa hakikat diri kita? Adalah hamba Allah yang selalu membutuhkan pertolongan dan ridha Allah. Moga-moga Allah potong bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.